Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 29 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kursi Empuk yang Berduri. Kursi Empuk yang Berduri. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 19 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu?" Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain pada Kaisar." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kesombongan manusia yang diruntuhkan dan ditundukkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kursi empuk yang berduri. Kita bertemu dengan sini. Dikatakan pada imam-imam kepala, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka berkata, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Kalau kita melihat Pilatus dan seluruh jajarannya, kaki tangan daripada Kaisar, mereka memiliki kuasa pada saat itu di dalam kerajaan Roma. Dan Yesus ada di masa-masa pemerintahan seperti itu. Apa yang dimiliki oleh para raja? Tentu kursi. Apa yang disebutkan namanya kursi yang diduduki oleh Pilatus, yaitu yang disebut dengan Gabata, atau disebut dengan Litostrotos. Apapun namanya Gabata dan Litostrotos. Tapi sewaktu seseorang pada zaman itu mendengarkan Gabata, mendengar kata Litostrotos, semuanya takut. Karena dari kursi itulah seluruh penduduk yang ada dan hidup pada waktu itu, nasibnya itu ditentukan siapa yang duduk di sana, yaitu raja, yaitu Kaisar, yaitu Pilatus. Kita melihat begitu luar biasanya. Dan pada bagian ini kita melihat apa yang dikatakan oleh Pilatus. "Bukankah aku punya hak untuk membebaskan engkau atau menyalibkan engkau?" Sewaktu Pilatus bertanya, "Siapa namamu?" Yesus tidak menjawab. Kemudian Pilatus berkata, "Bukankah aku yang punya hak untuk membebaskan atau menyalibkan engkau?" Pada posisi ini, Pilatus berada sedang duduk yang namanya kursi Gabata, kursi kerajaan, kursi kedudukan, kursi yang menakutkan. Duduk di kursi pengadilan tersebut. Seluruh hak kewenangan. Tatkala Pilatus mengangkat jari tangannya kiri, maka semua ke kiri. Mengangkat jari tangannya kanan, maka semuanya kanan. Kemudian mengangkat tangannya mengatakan, "Lepaskanlah Yesus," maka terlepaslah. "Salibkanlah Yesus," maka tersalib. Sedemikian luar biasa. Sebuah keangkuhan dan kesombongan manusia. Lupa bahwa sebuah kursi jabatan yang empuk itu sesungguhnya berduri. Kursi yang empuk itu sesungguhnya adalah senjata tajam yang berduri, yang akan menusuk seluruh bagian orang-orang yang duduk di atasnya. Orang-orang kaya, orang-orang yang merasa tinggi, punya kedudukan, punya jabatan, punya kemampuan mengatur apapun di dalam kuasanya. Apa yang terjadi? Kita melihat sesungguhnya raja yang sesungguhnya adalah bukan yang duduk di kursi Gabata tersebut yang bernama Pilatus. Raja yang sesungguhnya adalah Kristus, yang adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, yang menentukan hidup kita, yang tangan dan telunjuknya akan menjadikan kita ke kiri, ke kanan, ataupun ke kanan. Yesus yang punya hak memberikan kehidupan kekal, dan Yesus yang punya hak untuk membuat seseorang akan masuk surga atau masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapa yang duduk di atas tata yang sesungguhnya? Yaitu Yesus. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, janji Tuhan, Yesus adalah yang duduk di dalam kemuliaan bersama dengan Allah Bapa. Dialah pribadi yang menciptakan seluruh alam semesta, yang punya kuasa di atas segala kuasa, punya kekuatan di atas segala kekuatan, dan tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba, yang mati tersalib buat kita semua.
Seakan-akan secara dunia, Yesuslah yang kalah. Yesus hidupnya ditentukan oleh Pilatus. Yesus hidupnya ditentukan oleh para imam kepala yang berteriak-teriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Sekalipun Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tetapi imam-imam kepala tidak habis akal. Bukankah dia yang berkata, dia adalah anak Allah? Itu adalah sebuah hujatan. Akhirnya Pilatus mengizinkan Yesus disalibkan. Pada titik inilah seakan-akan Allah dikalahkan oleh manusia. Allah disalibkan oleh manusia. Allah kemudian digugurkan oleh manusia. Apakah demikian sesungguhnya? Sahabat seperjalanan, setiap orang itu senang dengan kursi-kursi yang sangat mewah. Kursi jabatan, mungkin kita sebagai pimpinan di komunitas tertentu, bahkan mungkin kita sebagai pejabat penatua, bahkan kita pendeta sekalipun, kita dihormati, kata-kata kita didengarkan. Keputusan yang kita pilih itu dijalankan, dilakukan oleh orang lain dan bawahan-bawahan kita. Lalu kita merasa kita duduk di kursi empuk, kita duduk di kursi posisi, kita duduk di kursi pengaruh, kita duduk di dalam kursi kuasa. Ingat baik-baik, kursi yang kita duduki apapun bentuknya itu kursi berduri. Yang satu hari kelak nanti tatkala semua kewenangan, tatkala anugerah yang kita terima, kekayaan yang kita terima, kuasa yang kita punya, pengaruh yang kita punya, lalu dilakukan dengan cara yang salah seperti Pilatus, maka itu kursi akan menjadi kursi saksi daripada yang akan menusuk seluruh kehidupan kita. Tentu yang ditusuk bukan dengan senjata tajam, tapi duri itu adalah kursi itu yang akan menghakimi kita, yang menjadi saksi untuk setiap perbuatan, untuk setiap keputusan, untuk setiap tindakan yang kita lakukan. Ingat baik-baik sahabat perjalanan, Yesus yang disalibkan itulah yang sesungguhnya raja di atas segala raja, dan bukan kita. Yesus itulah yang sesungguh-sungguhnya menciptakan kita, mengasihi kita. Namun juga Yesus juga yang akan datang yang kedua kali, akan menjadi hakim, mengadili setiap apapun yang kita lakukan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kursi empuk yang berduri. Tema ini tentu bukan tema sebuah cerita novel atau bagaimana, tapi sesungguhnya kursi itulah yang akan menjadi saksi apakah kursi yang kita duduki, jabatan yang kita punya, kekayaan yang kita miliki. Maka kursi itu akan menjadi saksi yang bercerita tentang siapa kita. Suatu kita berada di atas, kita punya segala-galanya, kita punya kemampuan untuk menentukan arah kiri kanan. Bahkan mungkin kalau engkau punya kemampuan menurunkan hujan, memberhentikan matahari, lalu seakan-akan itu pun akan dikejar, itu pun akan diraih. Ingat baik-baik, setiap jabatan, setiap posisi, setiap kepercayaan, setiap kursi yang Tuhan izinkan kita duduki, itu akan menjadi saksi yang akan mendakwa engkau, yang akan membongkar seluruh kehidupanmu. Apa yang kau lakukan? Apakah engkau menyalibkan Tuhan? Apakah engkau berbuat kejahatan kepada orang yang berbuat baik? Ingat baik-baik, itu dilakukan kepada Yesus, tapi kita yang saat ini bisa juga melakukan kepada orang lain. Kita menekan orang lain, kita sewenang-wenang, kita bertindak semaunya, kita bertindak seenaknya. Ingat baik-baik, kursi yang kita duduki itu hari ini empuk, namun satu hari berduri, karena akan meminta pertanggungjawaban kita. Mari sahabat perjalanan, kita bertanggung jawab atas hidup kita dengan sebaik-baiknya, dan jangan mengambil kemuliaan Allah di atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah kami menjadi orang yang punya kerendahan hati dan tidak hidup dalam kesombongan dan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.